kalau dari Golkar sendiri apakah sudah ada pembicaraan di sana, Pak? Ya, saya bilang begini. Pertama kan di dalam media juga saya sudah sampaikan bahwa ya memang ada beberapa nama. Ya, dan sebenarnya kalau kita bicara tentang Kim, lebih khusus lagi dengan Prabowo, ya hubungan antara Prabowo dengan PKS itu tahun 2014 karena kebetulan saya ketua koalisinya itu kita sangat dekat. Jadi tidak pernah ada masalah kita dengan PKS. Sehingga kalau kita melakukan komunikasi politik, ya tidak ada masalah. Meskipun pada waktu itu kalau kita lakukan komunikasi politik, tiba-tiba muncul satu respon negatif. Wah ini Kim ini nggak benar nih, ini ingin menjegal Anies nih. Saya katakan tidak ada sama sekali. Yang ada dalam dunia politik praktis itu adalah adu strategi. Kalau kita berkomunikasi dengan PKS, ya itu adalah strategi, silahkan berkomunikasi juga. Kan gitu, dan faktanya sekarang kan PKS telah menentukan pasangannya dengan Anies. Sebagai calon gubernur dan calon wagubnya adalah saudara Sohibul Iman. Jadi kita hadapi aja yang ya kata Gus Dur ya gitu aja kok repot gitu loh almarhum ya. Ridwan Kamil, saya menarik tadi Bapak bilang Ridwan Kamil punya prestasi dan legacy. Iya. Punya 2 surat tugas. Apa yang ditunggu oleh Golkar? Kenapa nggak langsung menetapkan? Karena kan masih terlupakan, perlu cek recheck sehingga sampai pada suatu tingkat keyakinan kita ingin menang. Dan untuk meyakinkan itu banyak variabel penting yang mempengaruhi. Dan karena itu kita harus cek terus menerus, termasuk pemetaan pemilih itu. Meskipun tampak menghiraukan hasil survei yang memang selama ini kalau masih elektabilitasnya masih kalah. Tetapi kan variabel lain kita lihat, kita cek. Misalkan pemilihnya kan November kan, pilkadanya November, berapa bulan misalkan ini, dan kemungkinan terjadi perubahan-perubahan seperti apa. Kan itu akan kita lihat semua. Coba contoh aja Pilpres kemarin. Ya bagaimana mempet kadang-kadang Pak Ganjar di atas, ada inilah Anies, lalu kemudian Prabowo, tetapi dalam dinamika yang terjadi ternyata langkah-langkah yang kita lakukan, apalagi ketika itu banyak dibahas tentang Jokowi, dan ternyata efek ya positif pembahasan Jokowi ini sangat positif kepada kenaikan perolehan suara daripada Prabowo Gibran. Ini kan bisa saja seperti itu gitu terjadi. Nah ini kan perlu ilmu semua dan perlu dalam dunia politik itu perlu kearifan. Jadi ya kata PKB kan sekarang jangan terburu-buru menentukan. Nah ini kita dengerinlah nasihat PKB itu. Jadi PKB kan begitu, setelah PKS mengambil sikap, lalu PKB membuat pernyataan jangan terburu-buru. Kita masih punya waktu. Nah, tentu mereka punya strategi, kita tidak mau campur, tapi Golkar juga punya strategi, masih melakukan pengecekan ke bawah melalui survei, dan kita prioritaskan ada pada pemetaan pemilih. Ini perempuan dulu.